Selamat pagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua, dimanapun berada, yang ada di dalam negeri Papua maupun di luar tanah Papua. Pada kesempatan kali ini, saya John Anari, pemimpin West Papua Liberation Organization dari Sayap Politik, dan sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya mau kupas tuntas sedikit tentang aset-aset Papua yang bisa menjamin hidup dan kesejahteraan bangsa Papua ke depan. Yang saat ini kita, aset-aset itu di mana saat ini kita tidak bisa kelola sendiri karena kita punya hidup masih diatur sama bangsa penjajah kolonial Indonesia. Jadi selama masih ada Indonesia, aset-aset ini kita tidak bisa atur untuk kesejahteraan kita. Orang Indonesia akan datang dengan oligarkinya, datang akan kuasai kita punya aset-aset itu untuk kepentingan oligarki mereka. Maka itu kita penduduk yang sedikit ini saja tapi bisa miskin di Indonesia. Padahal kekayaan kita berlimpah, lebih daripada Brunei, lebih daripada Arab Saudi, lebih daripada Qatar. Qatar tandus tidak punya hutan, Papua punya hutan. Qatar punya minyak, Papua punya minyak. Mereka punya tidak punya laut di sana, Qatar. Tidak punya pariwisata yang bisa menarik dunia untuk datang ke sana. Tanah tandus gersang, Qatar, Arab Saudi yang sekarang makmur, tidak ada apa-apanya dengan Papua nanti. Papua punya laut, punya hutan, punya pariwisata di hutan maupun di dalam laut, air, maupun di udara, semua ada. Jadi itu bisa menghidupi jumlah penduduk Papua yang cuma 600.000 saja ini. Anehnya tuh dulu orang Papua waktu Belanda kasih tinggal itu jumlahnya 1 juta jiwa. Begitu Indonesia masuk, langsung 1 juta jiwa itu hilang 16. Dari tahun 63 Indonesia masuk sampai tahun 69 menjelang PPRA. Jumlah penduduk Papua hilang, langsung katanya di sensus 18.000. Padahal 18.000 itu kan jumlah pendatang juga campur aduk di situ, tidak tahu orang Papua berapa. Sampai hari ini 63 tahun orang Papua masih 600.000. Tandanya bahwa ada genosid terselubung. Bandingkan dengan Papua Nugini dan dulunya tahun 61, mereka itu cuma 600.000, sekarang 10 juta. Lah orang Papua ini bagaimana? Itu karena adanya operasi militer Indonesia. Terlalu banyak sekali operasi militer Indonesia di Papua. Yang bunuh orang Papua sampai habis, menyebabkan orang Papua lari tinggalkan tanah Papua, banyak mengungsi di Papua Nugini sebelah, tinggal di border perbatasan di Kiunga dengan Vanimos itu, dan lain di bagian selatan di Merauke. Nah, kita punya aset-aset ini banyak, tapi kita tidak menikmati. Contohnya sekarang kita punya tambang, itu mau urus izin, masyarakat bikin tambang rakyat juga harus minta izin di pusat sana. Jakarta yang punya tanah di Papua, bukan orang Papua. Mau bikin usaha apa, semua harus dari Jakarta sana. Nenek moyang Jakarta yang punya tanah di Papua jadi. Nah sekarang saya mau kupas satu persatu aset-aset Papua yang penting yang bisa kasih makan anak cucu Papua yang cuma 600.000 ini saja. Tanpa Indonesia pun kita juga bisa berdiri sendiri, kita bisa atur kita kekayaan alam untuk kesejahteraan kita.
kita tidak butuh Indonesia. Pejabat Papua sekarang ini nih goblok, tolol semua. Kerja jadi kaki tangan untuk Indonesia, bikin penjajahan tambah di Papua, untuk biarkan penjajah kolonial Indonesia kuasai kekayaan alam Papua itu. Contohnya sekarang Indonesia jadi negara penghasil nikel nomor 1 dunia. Sekarang pada kirim ke Cina. Akhirnya Donald Trump kemarin main di pajak, akhirnya takut, minta tembaga harus dikirim ke Amerika. Nah sekarang tapi nikel perusahaan nikel di seluruh Indonesia saya itu Cina, bos-bos Cina semua yang kemarin dapat panggil dengan DPR RI itu. Pemiliknya Cina semua. Nah, Papua ini punya kekayaan alam ini bisa kasih hidup Papua. Tanpa Indonesia, Indonesia hancur itu. Kalau ke Papua lepas ke ekonomi Indonesia hancur. Jadi Indonesia punya mata uang ini, rupiahnya bisa stabil gara-gara emas Papua bisa stabil emas rupiahnya Indonesia. Tanpa ada emasnya Papua, rupiah kan hancur. Indonesia tidak punya emas, cuma tambang emas di mana di Riau dengan di mana di Bogor di Bogor di mana lupa tempatnya itu. Itu tambang kecil kelasnya itu tidak sama dengan Tembagapura punya sana itu. Yang di atas permukaan sudah ambil sampai sekarang mau diambil di bawah tanah lagi. Dan di Papua sekarang Indonesia kasih Anglo-Amerika, Raja Inggris, perusahaan yang operasi di Afrika Selatan di Johannesburg sana itu yang masuk sekarang di Kepala Burung di Tamro, di kampung di wilayah Anari bagian selatan dengan di Warmandi bagian utara di Tamro sana. Orang di Tamro tidak tahu kalau Jakarta sudah gak ada itu sama Raja Inggris perusahaan itu. Anglo-Amerika dengan Ark Exploration dari Australia itu. Supaya Australia dengan Inggris tetap mendukung Indonesia. Nah, selain itu BP di Bintuni juga itu milik Pangeran Andrew Raja Inggris mahkota ke anak sana kan. Enak aja Inggris nenek moyang tanah di Papua jadi. LNG di Bintuni sana kasih untuk Jakarta gak di Papua ke Inggris supaya biar Inggris tetap mendukung Indonesia. Nah, jadi sekarang kita mau bahas beberapa aset-aset penting di tanah Papua yang saya sudah rangkum di dalam website WPLO ini. Di sini mari kita lihat bersama-sama aset-aset Papua di sini. Ini mana nih aset? Oke. Yep. Ini aset-aset Papua ini contohnya Isasjur. Ini Isasjur sebenarnya ini di tambang tadi saya bilang Johannesburg itu. Perusahaan Anglo-Amerika akan masuk ke sini untuk ambil di Tamro di wilayah Anari dengan Warmandi. Dan ini di Kaimana nih minyak Bobara Kimoga kain oil. Nah, ini ada British Petroleum di LNG Bintuni dan ini ada Grasberg, tambang Grasberg. Ini ada nikel di Raja Ampat. Ini ada Petrocina di Sorong. Ini untuk pariwisata. Ini aset-asetnya kita nih. Ini belum lagi tropical rainforest, hutan tropikal Papua yang luas. Bisa kirim untuk orang bikin kayu-kayu, contoh bikin kertas, terus bikin tisu, bikin palet untuk pakai di warehouse taruh barang-barang. Kayu-kayu itu lain pakai bikin rumah, pakai bikin barang-barang furniture lah segala macam. Nah, belum lagi ini oil palm, minyak kelapa sawit, binatang-binatang, flora fauna. Nah, ini aset-aset Papua nih.
Contoh sekarang kita lihat yang ini. Mana nih? Oke. Yap. Ini tambang yang tadi saya bilang dari perusahaan Anglo Amerika yang Jakarta sudah kasih ke Raja Inggris ini, ke Kerajaan Inggris dengan Australia supaya Australia dengan Inggris diam mendukung Indonesia ini. Ini ada di Kepala Burung ini pas tengah-tengah ini wilayah Kepala Burung tengah-tengahnya disebut daerah Anaris ini. Kepala Kali Anari di sini mengalir sampai ke Teluk Bintuni di bawah selatan. Dan di sini ada satunya lagi yang ini yang Warmandi di sini. Nah, saya perbesar lagi. Ups, terlalu besar. Wow. Nah, oke. Segini aja lah. Nah, ini aset-aset ini. Tambang-tambang yang sudah foto satelit punya nih. Nah, dan ini dia punya, mereka bilang asas your project ini. Mereka cari emas di situ. Jadi ada emas di Trenggalek, Bima, dan di Papua ini. Pulau Borong ini. Ini Arc Exploration ini mereka bikin. Dan tambang emas ini kasih sama Raja Inggris. Nah ini dia punya peta-peta nih. Ini yang mereka bawa alat-alat di sana, ada videonya. Ini mereka punya peta yang saya ambil. Dan ini contoh batuan yang dari wilayah Anari ini. Ini ada emas ini saya sendiri bawa waktu itu. Batu ini saya bawa satu plastik tapi tidak bisa angkat, berat. Ini ada emas, ada mika, ada besi, ada nikel lah, segala macam. Baku campur ada uranium, baku campur dalam situ. Nah ini contoh yang dari daerah Anari sana. Nah sekarang kita lihat yang ini. Minyak, ini ada cadangan lagi minyak di pegunungan sana. Ini tidak tahu ini Yahukimoka dengan di Kaimana ini. Nah, Kaimanan dengan Arun, Pulau Arun. Di situ BP yang dulu dari Nippon Oil Exploration, mereka punya hasil foto udara ini yang saya waktu itu kerja di BP, baru saya lihat perusahaan Nippon Oil Exploration, Kaisar Jepang punya saham ada di LNG di Bintuni, makanya minyak di gas di Bintuni dikirim ke Jepang sana kemarin. Sama kapal kontainernya itu hampir 97.000 ton, 97.879 ton satu kapal kontainer. Itu tinggal kalikan dengan harga itu LNG itu. Ya paling satu kapal bisa dapat apa? Hampir 600 miliar lah. 600 miliar dana satu kabupaten itu. Contoh Kabupaten Tamro punya dana operasional kan 500 miliar. Bisa satu kapal saja kasih satu kabupaten selesai deh. Dana 1 tahun itu anggaran. Nah, ini sama yang ini di cerita di Yahukimoka. Nah, ini juga ini dari Nippon Oil Exploration punya hasil foto udara ini yang saya ambil. Nah, ini minyak. Ini aset yang belum buka, masih siap-siap untuk dibongkar lagi sama Indonesia ada orang. Kalau BP ini kan sudah dibuka ini, LNG Bintuni. BP ini kan apa? Punya saham di situ. Oh, selain BP kan ada Jepang punya perusahaan di situ, Nippon Oil Exploration. Jadi
Nah, sama apa Indonesia punya perusahaan di situ ada dua juga. Nah, di sini pemilik sahamnya BP kan berapa nih? Ada BP Berau, Sinox Moturi. Nah, Sinox ini kan Cina punya perusahaan minyak ini. Nippon Oil Exploration ini Jepang punya perusahaan minyak. Kaisar Jepang punya ini, dia saham 12%. Terus KGB Berau Petroleum ini orang Indonesia punya 8%. Saya, ini konglomerat siapa tidak tahu. KGB, KG Wiriagar juga Indonesia punya. Indonesia Natural Gas lagi. Nah, ini dia punya sumur-sumur ini, ada peta ini yang dulu saya sempat foto waktu saya kerja di BB, saya pegang dan punya data-data seismik. Ini ada 7 sumur yang merah-merah. Sumur yang paling besar yang ini yang namanya Forwata ini 14,2 triliun kaki kubik volumenya, tingginya triliun kaki. Pesawat terbang 6.000 kaki saya sudah tinggi. Ini triliun kaki berarti apa? Sampai anak cucu juga 7 turunan juga satu sumur ini belum akan habis ini. Nah, ini 7 sumur yang tadi merah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus ada 7. Nah, ini BP punya ini. Ini satu kapal kontainer ini yang ada sandar ini kan. Ini kapal ini satu kali angkut ini. Dana satu kabupaten bisa makan dari satu kapal saja nih. Itu bisa kasih hidup Kabupaten Bintuni satu kapal saja. Ini dia bangun terang yang ketiga nih. Bikin Indonesia bisa jadi posisi nomor 1 negara penghasil gas di dunia lagi, kasih kalah apa Arab Saudi sana dengan Qatar sana. Dia tangki satu tangki yang ini saja 2 treng di 3 treng di 3 kilang di Papua ini itu sama dengan apa 5 kilang yang ada di LNG Bontang sana. Dia punya kapasitas itu. Dan ini bisa mereka invest di sini hanya untuk mereka. Kita tidak ada dapat apa-apa di sini. Satu kapal besar ini, oh dapatnya besar. Orang Papua dapat bangga saja nih. Nah, jadi ini BIP ini. Kita ke aset yang berikutnya lagi, Grassberg. Nah, ini tambang Grassberg di Tembagapura nih. Ini yang hijau muda ini kan Gunung Grasberg yang open pit ini sudah habis. Sekarang mereka masuk ke bawah tanah lagi yang ini. Grasberg Brook Cave ini tambah kucing liar, tambah Big Gosan, DOS, dan DMLS. Ini masih ada beberapa cadangan yang 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawah tanah ini. Kemarin tanah longsor karena tidak ada safety itu, makanya longsor. Indonesia yang pengen jadi sekarang longsor. Kan dulu Amerika yang pengen safety di utama. Indonesia pengen sembarang aja. Hmm. Lihat contoh ini. Nah, nah ini di atas 16.000 feet. Atau 4.884 kaki. Di atas pegunungan. Ini dulu gunung ini botak sampai lubang besar. Dari gunung sampai jadi lubang sekarang. Nah, sejak discover Gunung Geras itu tahun 88 ini. Hmm,
Sejak tahun 88 tuh Grasberg saja ini sudah sumbangkan untuk Indonesia lebih dari 60 billion US dollar. Bayangkan itu. Terus uang-uang itu kasih Indonesia kan bikin apa? Orang Papua tetap miskin saja. Dong investasinya 12 billion bangun ini. Ini investment benefit untuk Indonesia. Tapi orang Papua dapat bangga saja. Ini lubang jadi sampah besok. Jadi ini asetnya Tembagapura nih. Ini aset-aset ini kalau Papua merdeka nih sungguh kita kelola sendiri ya. Jadi penduduk terkaya di muka bumi. Mata uang Papua bisa naik lewat. Dan ini nikel di Raja Ampat ini. Ini di dulu dari tahun 69 nih Indonesia masuk itu sudah dengan Australia yang buka ini. Australia perusahaan ada Mali dan Rockefeller dan yang ketemu di Swiss sana dong kejar ini tambang nikel di Raja Ampat dengan apa LNG dengan minyak di Sorong LNGPM tambah Freeport Tembagapura. Raja Ampat saya sudah bisa kasih hidup orang Papua itu. Sekarang NNGPM di Sorong yang sekarang Petrocina yang ambil alih di sana dengan Petrotamina. Dulu Amerika punya perusahaan di situ, Petrometren dengan terus ganti Santa Fe, Santa Petrometren terus baru ganti lagi sekarang Petrocina dengan nah ini NNGPM di Sorong Nederland Guinea Petroleum Maskapai ini dan sekarang Cina ambil alih ini. Ini Petrocina yang lagi bor-bor ini. Sekarang Petrocina tambah Arar Gas lagi, tambah Pertamina ada 3 yang di Sorong. Aset-aset ini kalau orang Papua 16.000 saya sudah di atas, hidup di atas awan. Nah, belum lagi kita punya pariwisata, contohnya Raja Ampat, yang mau ke laut di Raja Ampat, lihat keanekaragaman hayati di bawah laut, ya bisa ke Raja Ampat. Yang mau pergi lihat keanekaragaman hayati di hutan-hutan di gunung-gunung Papua, ya pergi ke pegunungan-pegunungan di Papua sana. Hutan Papua masih luas, penuh dengan biodiversity, keanekaragaman hayati yang banyak. Ini aset-aset ini kita promosi, turis banyak ke Papua. Contohnya budaya Mum ini dipertahankan, jangan dihilangkan. Tetap pertahankan budaya supaya turis-turis mau datang kemari. Ini bisa dapat tanggan devisa. Setiap turis urus visa mau ke negara Papua, selesai. Hidup dari ini saja, pariwisata saja sudah kasih hidup. Orang Papua yang 600.000 cuma sedikit ini saja. Daripada gabung dengan 400 juta parasit yang datang hancur Papua itu ngapain itu? Belum lagi kita punya hutan. Bayangkan ini hutan Papua yang luas begini. Kayu-kayu ada banyak ini. Kita bisa bikin palet-palet kirim ke Amerika ini. Dong butuh palet ini. Dong butuh kayu di sini. Dong bikin mebel lah, apalah segala macam. Hutan yang luas ini penuh dengan keanekaragaman hayat juga kita bisa datangkan turis. Sagu nih yang banyak ini kan bisa olah dia jadi makanan untuk orang Papua juga bisa karena banyak protein itu. Makan ulat sagu saja kita. Nah ini binatang-binatang ini kita harus jaga supaya turis-turis bisa datang kemari. Nah, Indonesia datang untuk kasih rusak hutan semua. Bikin hancur saja. Jadi kita bisa hidup dengan kita punya aset-aset ini.
Contohnya ini di Gunung Arfak, bayangkan ini keragaman hayat yang luar biasa yang Tuhan kasih untuk orang Papua harus nikmati sendiri, bukan orang lain datang nikmati punya hasil ini. Kekayaan alam yang luar biasa. Dengan penduduk yang cuma 600.000 saja ini sungguh luar biasa. Itu bisa sejahtera di atas sejahtera. Ini kekayaan alam yang luar biasa. Contohnya ini ada ular, kupu-kupu, serangga-serangga. Itu kita lindungi supaya ilmuwan-ilmuwan lah, pelajar-pelajar yang mau ambil penelitian datang ke Papua, dapat duit banyak, belum bayar visa kan untuk negara, untuk kesejahteraan rakyat juga. Indonesia masuk ke hutan, hancur semua. The ancient forests of Papua Indonesia are the last large intact forest landscapes in Asia. Ini kita punya aset-aset ini bisa kasih hidup orang Papua nih. They want to be able to continue. Kita tidak butuh bangsa lain datang atur kita punya hidup. Kalau orang Papua pintar itu atur orang Papua hidup sendiri, jangan harapkan orang Indonesia datang atur tempo hidup. Itu berarti tandanya orang Papua goblok. Makanya orang lain datang atur kita hidup. Nah, belum lagi kelapa sawit lah yang dong ngambil ini. Itu aset-aset itu besok milik kita kontrol sendiri kan selesai. Orang Papua sedikit ini saja habislah. Daripada ini tanah-tanah yang masyarakat punya, mereka ini datang ambil tanah-tanah, masyarakat lawan dibunuh lagi, diculik. Medco Energi anjing ini kan punya siapa itu, Arifin Panegoro kah? Ya itu oligarki Indonesia datang ambil kekayaan Papua. Mengekspor kayu chip dan pelet untuk bahan bakar industri di Korea Selatan. Ini dikirim ke Korea nih. Orang Papua nikmati apa? Tidak ada apa-apa. Pejabat Papua memang goblok, jadi bantu Indonesia jalankan roda pemerintahan ini. Kalau kita kasih putus, kita kelola sendiri, selesai dah. Orang Papua yang 600.000 nih jadi penduduk terkaya di dunia dan mata uang Papua lebih tinggi. Dulu mata uang Papua dulu Nyugina Gulden, satu Nyugina Gulden itu tukar dengan Indonesia punya dulu tuh dapat berapa tuh? 19 rupiah kalau tidak salah itu. Itu kalau didolarkan mungkin sekitar waktu itu mungkin 5 dolar ke apa? Satu Nyugina Gulden saya 5 dolar Amerika. Baru itu dulu, apalagi sekarang kalau mereka baru kita kekayaan aset-aset yang tadi ini kita pegang sendiri, baru kita kontrol, selesai. Orang Papua tidak ada yang menderita, tidak ada yang sakit sedikit berobat. Kita bangun rumah sakit mewah untuk orang Papua, anak semua kirim ke luar negeri, sekolah belajar luar negeri sana. Biarkan kita bayar tenaga dari luar datang pekerjakan, tapi kita tarik pajak dari mereka. Kita kasih kesejahteraan buat mereka, kasih fasilitas, mereka kerja buat kita. Selesai. Kita orang Papua hanya duduk pangku kaki menikmati apa yang Tuhan kasih aset-aset yang tadi itu. Jadi sekali lagi kalau orang Papua pintar, uruslah kekayaan alammu sendiri. Jangan berikan kekayaan alammu untuk bangsa lain yang harus kamu punya hidup itu. Jadi pejabat-pejabat Papua yang jalankan roda pemerintahan penjajah ini pejabat-pejabat yang goblok. Kalau punya otak, urus sendiri supaya bisa kasih sejahterakan
Kamu punya nenek moyang punya tanah leluhur untuk kepentingan kalian sendiri. Jangan pakai bangsa kolonial Indonesia yang datang atur kamu punya nasib. Jadi sekali lagi aset-aset ini bisa jamin orang Papua punya hidup ke depan. Kita tidak pusing dengan Indonesia yang mau hancur-hancur ke sana. Papua begitu terlepas ekonomi Indonesia hancur. Karena hampir ekonomi Indonesia hidup karena hasil bumi Papua, dan emas Papua kasih stabil nilai tukar rupiah Indonesia. Besok kalau Papua terlepas, emas tidak ada, ekonomi mata uang rupiah jatuh anjlok langsung. Dan itu baru nanti jaga lihat. 400 juta penduduk Indonesia tuh cari makan menderita, langsung negara bubar itu. Jadi kita tidak pusing dengan mereka. Ngapain dengan mereka? Jadi kita harus berusaha untuk kita punya hidup kita atur sendiri. Kita harus bangkit dan pimpin diri kita sendiri. Jangan jadi babu untuk orang lain yang pimpin kamu. Jadi sekali lagi ingat, untuk anak cucu yang akan datang, aset-aset ini harus kita rebut dan kita kuasai, kita urus sendiri. Tidak peduli dengan bangsa penjajah Indonesia maupun kapitalisnya yang Cina, Jepang, Inggris, Australia yang datang keroyok kita kekayaan alam di Papua itu. Jadi sekali lagi dengarkan apa yang saya bicara ini, pikirkan supaya untuk nasib anak cucu kita. Sebelum kita generasi ini mati, generasi 40-an, 60-an yang sekarang menjadi gubernur, bupati di Papua itu, besok kamu mati, kita generasi 70-an ke atas, 80, 90 naik, kita kembali kalian itu. Itu generasi goblok, 60-an ke atas itu generasi goblok. Tidak pikir anak cucu yang akan datang. Makanya kerja pertahankan NKRI, dan generasi 70-an ke bawah juga yang masih goblok-goblok yang pertahankan NKRI yang jadi judas-judas itu besok. Kamu itu besok saya taruh di Pulau Fani sana, Papua merdeka, mending kamu keluar. Sebelum saya kembali ke Papua, kamu keluar duluan. Kalau tidak, saya taruh kamu di Pulau Fani sana. Atau tidak, saya serahkan ke masyarakat saya supaya masyarakat mau hukum kalian dengan cara apa, yaitu suka-suka masyarakat. Jadi tetap semangat, kita tetap berdiri, perjuangkan kita punya aset-aset ini untuk kehidupan, kelangsungan hidup anak cucu kita yang akan datang di tanah Papua. Jangan biarkan parasit penalu datang kuasai kamu punya aset-aset itu. Nanti kamu itu dikasih habis dan mereka kuasai kalian punya aset-aset itu. Tidak ada itu nanti bilang parasit mau datang bangun kamu itu omong kosong, itu bullshit. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Merdeka. Jadi sudah dengar yang tadi saya jelaskan aset-aset kita. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri untuk kuasai aset-aset itu untuk kepentingan anak cucu kita. Jadi sampai di sini, terima kasih. Merdeka.